Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Nuasil darsana fi matni al-Ajurumiyah. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab matan al-Ajurumiyah, yaitu kitab Nahwu. Taib ikhwani sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa kita sudah menyelesaikan pengertian kalam, kemudian syurutul kalam, anwa'ul kalam, masuk pada pengertian i'rab, pembagian i'rab dan seterusnya. Dan tanda-tanda i'rab juga kita sudah masuk. Yang pertama rafa', dan itu sudah kita selesaikan, dan insyaallah kita masuk pada nasab, yaitu alamatun nasbih. Pertemuan kita kali ini adalah tentang alamatun nasbih, yang artinya tanda-tanda nasab. Tanda-tanda nasab. Taib ikhwani sekalian, silahkan dilihat pada matan kitabnya Al-Ajurumiyah. Di sana disebutkan walin nasbi khamsu alamat, dan untuk nasab ada 5 tanda-tanda. Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Itu tanda-tanda nasab, yaitu fathah, dia berbaris fathah, nasab itu berbaris fathah, dia dengan alif, dengan kasrah, dengan ya, dan hadfun nun, yaitu terhapusnya nun. Tanda yang pertama kita sudah selesai membahasnya kemarin, yaitu fa'ammal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi salasati mawadi'ah fil ismil mufradi wa jam'i taksir wal fi'li mudhari idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Saya ulangi ya, bahwa salah satu tanda nasab yang sudah kita pelajari adalah dengan fathah. Dia berbaris fathah pada 3 keadaan. Pada saat ia isim mufrad, kata tunggal, baitun misalnya, yang asalnya dhamma baitun menjadi baitan. Ra'aitu baitan, saya melihat sebuah rumah. Jam'ut taksir seperti buyutun, asalnya dhamma buyutun, tapi karena posisinya sebagai objek atau maf'ulun bihi, maka ia menjadi ra'aitu buyutan. Maka buyutan objek maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah zahiratun ala akhirih li'annahu min jam'i taksir. Baik, kemudian fi'il mudhari. Fi'il mudhari bukan madi, bukan amar. Fi'il mudhari dengan syarat idza dakhala alaihi nasibun, apabila dimasuki huruf-huruf nasab. Salah satu huruf nasab yang sudah kita pelajari adalah an, masdariyah. Dia sekedar penghubung sebenarnya. Ada juga yang menyebutnya dia adalah an masdariyah. Contoh saya kasih ya. Ini hanya sebagai pengulangan karena kita sudah pelajari. Uridu an asyrabah. Asyrabah di sini karena dimasuki an sebelumnya, maka dia berbaris fathah. Maka dikatakan fi'il mudhari mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu dakhala alaihi nasibun, yaitu an. Kenapa dikatakan an masdariyah ikhwan sekalian? Karena asalnya dia adalah sebuah masdar, artinya dia lari ke masdar. Uridu an asyrabah atau uridu an asyrabal ma'a, asalnya sebenarnya uridu syarbal ma'i. Boleh antum katakan uridu syarbal ma'i. An asyrabah syarbah. Baik, kemudian lan, idzan, kai, seterusnya juga seperti itu. Lan azhabah, saya tidak akan pergi. Baik, kemudian alamatun nasbi yang kedua, ya, alamatun nasbi yang kedua adalah al-alifu, dengan alif. Wa ammal alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asma'il khamsah. Al asma jamak dari isim. Isim menjadi al asma. Fil asma'il khamsah, pada isim-isim yang 5. Yang mana itu isim-isim yang 5?
Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu malin. Ini dihafal ikhwani sekalian. Ini perlu dihafal. Ketika saya tanya, sebutkan yang termasuk al-asma'ul khamsah, antum langsung abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu malin. Walaupun dalam kitab yang lain seperti di Alfiyah bin Malik dan Qatrun Nada itu ada 6 ditambah dengan hanuka. Baik. Perhatikan abuka di sini disebut dengan marfu'un bil waw, yang sudah kita pelajari sebelumnya itu alamatur raf'i. Dia marfu' dengan waw. Akhuka marfu' dengan waw, hamuka marfu' dengan waw, fuka marfu' dengan waw, zu marfu' dengan waw. Jadi bukan di kafnya, ini terdiri dari 2 kata, abu dengan kaf, yang artinya bapak, kaf kamu, bapakmu. Ya, ini disebut dalam ilmu nahwu mudhaf, mudhafun ilaihi. Bahkan ketika ia tidak idhofah, tidak bisa disebut sebagai apa? Tidak bisa disebut dengan al-asmaul khamsah. Salah satu syarat bisa disebut dengan al-asmaul khamsah kalau dia idhofah, yaitu bersambung seperti ini, mudhaf, mudhafun ilaihi. Kalau dia sendirian, ya abun. Ya, saya kasih contoh abun. Abun tanpa waw, karena dia bukan mudhafah. Tapi ketika dia diidhafah dengan kaf atau domir muttasil yang lainnya, abuka, abuki, abuha, abuhu, dia marfu' dengan waw, kemudian dia mansub dengan alif. Dia mansub dengan alif, mansubun bil alif. Jadi hadhihi fi halati raf'i, wa hadhihi fi halati nasbi, wa hadhihi fi halatil jarri awil khafdi. Abuka marfu'un bil waw, abaka mansubun bil alif, abika majrurun bil ya. Jadi apa? Al asmaul khamsah itu dihafal. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Marfu'un bil waw. Ini hafalannya sampai ke sana. Marfu'un bil waw, mansubun bil alif, majrurun bil ya. Maka bagaimana ya contohnya? Antum sebutkan abuka, abaka, abika, akhuka, akhaka, akhika, hamuka, hamaka, hamika, fuka, faka, fika, zumalin, zamalin, zimalin. Kalau artinya antum sudah tahu semua artinya ya. Kapan ia posisinya bisa seperti ini? Abaka banyak. Ketika ia menjadi maf'ulun bihi, bisa. Artinya fi halatin nasbi, ketika dia keadaannya dalam keadaan nasab. Tapi mungkin ada yang belum paham kapan dia bisa nasab. Pertama, ketika ia menjadi maf'ulun bihi. Kapan lagi? Ya, ini dasar ya. Yang kedua, ketika ia isim inna, ketika ia khabar kana. Saya kasih contoh. Ra'aitu abaka. Aba di sini adalah maf'ulun bihi. Ra'aitu abaka, objek dia. Saya melihat bapakmu. Ra'aitu abaka. Maka i'rabnya bagaimana? Ra'aitu fi'il ma'fa'il ya. Ini fi'il fa'il, kita tidak ke sana. Kita fokus di sini. Abaka. Bagaimana i'rabnya? Aba maf'ulun bihi, mansubun, wa alamatu nasbihi al-alif. Alif. Al-alif. Li'annahu minal asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf. Wal kaf mudhafun ilaihi. Cukup. Nah, contoh yang lain. Yang abaka atau akhaka, atau salah satu di antara yang 5 ini. Kita masukin inna ya. Contoh misalnya, karena inna ini masuk dalam mubtada khabar. Jadi kita buat dulu mubtada dengan khabar. Abuka karimun. Bapakmu dermawan. Abuka karimun. Masukkan inna. Inna abaka karimun. Jadi abaka di sini isim inna. Aba isim inna. Mansubun wa alamatu nasbihi al-alif. Li'annahu minal asma'il khamsah. Mansubun bil alif li'annahu minal asma'il khamsah. Ya.
wa huwa mudhaf, wal kaf mudhafun ilaihi. Karimun, yaitu khabar inna. Kana Muhammadun kariman, itu contoh kariman. Ya, bukan, yaitu ismul mufrad ya, afwan. Kana Muhammadun zamalin. Kana Muhammadun zamalin. Kana. Kemudian Muhammadun, dia kedudukannya dia sebagai isim kana. Isim kana itu marfu. Kemudian khabar kana mana? Za. Za di sini khabar kana. Mansubun wa alamatu nasbihi al-alif li'annahu minal asma'il khamsah. Kana Muhammadun za malin. Muhammad adalah pemilik harta. Wa huwa mudhaf. Malin mudhafun ilaihi. Baik, selesai untuk alif. Selanjutnya kita masuk kepada al-kasrah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.